Bab 242. Chuck mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mengapa Queenie menumpahkan anggur padanya tanpa alasan? Sebagai pekerja paruh waktu, Queenie harus sangat berhati-hati. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Hati Chuck sakit saat melihat Queenie meneteskan air mata. Bagaimanapun, Chuck telah mengambil keperawanan Queenie. Queenie, kamu tidak bermaksud begitu, kan? Chuck bertanya dengan lembut. Aku sedang membawa anggur ketika dia tiba-tiba menabrakku. Queenie berkata sambil menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan sangat berhati-hati selama pekerjaan paruh waktunya, terutama di tempat seperti ini. Dia tahu bahwa mereka semua adalah orang kaya yang tidak bisa dia sakiti, dan dia sangat waspada dengan setiap gerakannya. Yah, itu akan baik-baik saja sekarang. Chuck menghiburnya. Queenie menangis tanpa suara, konsol Chuck sangat hangat dan nyaman untuknya. Semuanya akan baik-baik saja. Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja kukatakan? Jasku adalah... Sylvester mencibir tidak percaya. Itu baik-baik saja. Bagaimana itu mungkin? Siapapun yang merusak barang-barangnya, tidak peduli siapa dia, mereka harus membayar. Tidak pernah ada pengecualian, apalagi pelayan biasa. Ini 1 juta atau lebih dan disesuaikan, kan? Chuck menatapnya. Kamu masih ingat. Bayar kalau begitu. Sylvester datang. Jangan mencoba membuat alasan, karena tidak peduli siapa kamu, tidak ada gunanya bermain-main denganku. Tidak peduli siapa kamu, trik juga tidak berhasil padaku. Chuck berkata dengan lembut, kaulah yang menabraknya, tapi kau masih ingin dia memberi kompensasi. Apakah kamu buta? Siapa yang bilang aku yang menabraknya? Jasku harganya lebih dari $1 juta, bayar. Sylvester menyipitkan matanya. Chuck meliriknya dan berkata, oke, kita akan menyelesaikan ini secara pribadi. Sylvester tertawa dan berkata, kenapa? Apakah kamu merasa malu? Jika hari ini bukan hari ulang tahun ayahku, aku akan menjungkir balikan tempat ini. Chuck membawa Queenie ke sudut, jauh dari orang-orang yang sedang makan. Sylvester mengikuti mereka. Dia tidak ingin mengganggu perayaan ayahnya. Nomor kartumu, kata Chuck kepada Sylvester dengan tenang. Queenie panik dan berpikir, itu keberuntungan. Lebih dari $1 juta. Queenie menggelengkan kepalanya dan berkata, Chuck, itu terlalu banyak uang. Tidak apa-apa, kata Chuck sambil tersenyum. Queenie menggigit bibirnya dan merasa bersalah dalam hatinya. Dia memperhatikan bahwa jarak dalam hubungan mereka, antara dia dan Chuck, semakin lebar. Kamu tahu apa yang baik untukmu? Sylvester mencibir. Dia berpikir, cobalah untuk tidak membayar dan aku akan membuatmu menderita. Dia memberitahu Chuck nomor kartu, dan Chuck mentransfernya kepadanya. Setelah menerima uang, Sylvester tersenyum puas. Lain kali, minta teman pelayanmu untuk berhati-hati. Anggap dirimu beruntung kali ini. Mungkin tidak sesederhana membayar lain kali. Dia berkata. Setelah itu, dia hendak kembali ke perjamuan, tetapi Chuck menghentikannya saat dia berkata dengan tenang, aku sudah membayar kerugianmu. Ini belum berakhir. Belum berakhir? Sylvester menoleh dengan ekspresi menghina di wajahnya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana ini belum berakhir? Aku sudah membayarmu ganti rugi. Jadi pertama, lepaskan pakaianmu sekarang. Aku sudah membeli pakaianmu seharga $1,3 juta, dan sekarang menjadi milikku. Kenapa kamu memakai pakaianku? Tanya Chuck. Hahaha. Jadi, kamu ingin melakukannya dengan cara ini? Sylvester berkata dengan nada main-main. Dia telah melihat banyak trik seperti ini, tetapi tidak ada yang pernah berhasil membuatnya menanggalkan pakaiannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku menanggalkan pakaianku. Jaga saja pacar pelayanmu. Sylvester tersenyum dan berkata. Kamu menabraknya dan menumpahkan anggur. Kamu harus membayarnya. Chuck melanjutkan, mengabaikan kata-katanya. Haha. Sylvester tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon. Meskipun demikian, Chuck menambahkan, anggurnya tumpah kemana-mana dan mengotori lantai. Anda harus membayarnya juga. Haha, ejekan Sylvester, kamu bilang kamu ingin aku melepas pakaianku, itu alasan yang dipaksakan. Kamu memintaku untuk membayar anggur, itu juga alasan yang dipaksakan. Namun, untuk pewarnaan lantai, apa gunanya? Itu ada hubungannya denganmu. Apakah lantai itu milikmu? Lelucon ini terlalu menarik. Dia tiba-tiba merasakan itu. Keponakan Willa mungkin sedikit gila. Lantai itu bukan milikku. Chuck menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Jika itu bukan milikmu, mengapa aku harus membayarnya? Nak, apakah kamu mencoba menyombongkan diri di depan pacar pelayanmu? Sylvester mencibir. Sudah lama sejak seseorang pamar seperti ini di hadapannya. Kamu sudah mengatakan begitu banyak, tetapi apakah kamu pikir aku akan peduli? Bahkan jika kamu memanggil Willa, aku tetap tidak peduli.
Sylvester menggelengkan kepalanya dan siap untuk kembali ke perjamuan. Lantai itu memang bukan milikku, tapi... kata Chuck. Tapi apa? Sylvester tertawa. Tapi lantai itu dipel oleh pacar pelayanmu, oleh karena itu, aku telah menodai lantai yang dia pel dan perlu menggantinya. Haha. Dia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Tidak, lantai itu bukan milikku, tapi milik ibuku. Chuck berkata dengan jelas. Ibumu? Sylvester tertegun sejenak dan segera mengerutkan kening. Queenie tercengang setelah mendengar itu. Apa maksudnya? Lantai itu milik ibu Chuck. Ratu berpikir. Apa maksudmu? Apakah restoran ini milik ibumu? Sylvester bertanya dengan ragu. Ya, dan begitu juga hotel ini. Jawab Chuck. Queenie benar-benar terkejut. Dia berseru dalam hatinya, apa? Hotel ini milik ibu Chuck? Bagaimana mungkin? Sylvester menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang lebih curiga, aku pernah mendengar tentang hotel ini. Hotel itu dibeli oleh seorang wanita bernama Karen Lee dengan lebih dari 3 miliar. Apakah wanita ini ibumu? Apakah kamu bercanda? Tentu saja, dia tahu tentang itu. Hanya saja dia tidak diundang saat pihak hotel menyiapkan jamuan makan. Aku tidak bercanda, Karen Lee adalah ibuku. Kata Chuck dengan tenang. Apakah kamu pikir aku akan percaya pada kata-katamu? Sylvester tidak lagi terkejut dan dia mencibir lagi. Untuk memiliki hotel bintang 5 seperti ini, aset Anda harus setidaknya 10 miliar dolar. Apakah Anda pikir saya akan percaya bahwa Anda memiliki ibu yang kaya? Apakah Anda terbiasa sok? Jika Anda mengatakan bahwa itu adalah wilas, aku pasti akan mempercayainya tanpa ragu, tapi menjadi milik ibumu. Apakah menurutmu? Tuan muda. Menir restoran datang dan memanggil Chuck dengan hormat. HM. Chuck mengangguk pada menir sebagai tanda terima. Tuan muda, apa yang terjadi? Apakah Anda butuh sesuatu? Menir bertanya. Jika hidangan hari ini tidak sesuai dengan keinginanmu, aku akan meminta dapur untuk membuatkan yang lain untukmu. Sebagian besar hidangan hari ini dibumbui dengan ringan. Dia berpikir bahwa Chuck tidak terbiasa dengan itu. Aku tidak butuh apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Chuck menggelengkan kepalanya dan memecatnya. Oke, beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Kata Menir sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Sylvester, Tuan Sinos, apa pendapat Anda tentang perjamuan malam ini? Sylvester bingung. Menir ini adalah orang yang mendiskusikan perencanaan perjamuan dengannya. Jika dia memanggil Chuck sebagai tuan muda, apakah hotel ini benar-benar milik ibunya? Mungkinkah Karen Lee menjadi ibunya? Orang yang paling sok adalah Queenie. Baru-baru ini, Chuck tiba-tiba menjadi kaya. Dia mengira itu karena Chuck telah bertemu seseorang dengan status tinggi, tetapi ternyata Chuck adalah generasi kedua yang kaya. Generasi kedua yang sangat kaya. Kesenjangan besar antara status mereka membuat Queenie merasa malu. Tidak apa-apa sekarang, perjamuan diatur dengan sangat baik. Kata Sylvester. Kalau begitu, aku akan menyerahkanmu pada urusanmu. Menir pergi sambil tersenyum. Sylvester menatap Chuck lagi. Aku tidak percaya. Hotel ini benar-benar milik ibumu. Bayar kalau begitu. Kata Chuck. Tapi, jadi bagaimana jika itu masalahnya? Sylvester mencibir. Bagaimana dengan itu? Ibumu memiliki aset 10 miliar, aku dari kelas yang sama. Apa masalahnya? Pikir Sylvester. Jika itu milik Willa, aku mungkin akan menunjukkan rasa hormat padanya. Tapi aku tidak tahu siapa Karen Lee dan kamu ingin aku membayarnya? Haha, apa hebatnya memiliki hotel bintang 5? Sylvester menertawakannya. Hanya karena dia tidak terlibat dalam industri perhotelan, jika dia mau, bahkan hotel bintang 5 hanya masalah waktu. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menggantinya. Itu tidak ada hubungannya dengan menjadi hebat. Chuck menggelengkan kepalanya. Ya, coba tebak, aku tidak membayar. Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Kamu ingin aku melepas pakaianku, memintaku membayar anggur, dan bahkan membayar lantai. Kamu pikir kamu siapa? Adalah? Saya tidak memberikan iklan emen. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda memprovokasi saya lebih jauh, saya bahkan tidak akan membayar untuk perjamuan malam ini. Sylvester mencibir. Kamu bisa mencoba melakukan itu. Kata Chuck acuh tak acuh. Kau ingin mengancamku? Sylvester berkata dengan jijik. Dia berbalik dan hendak kembali ke perjamuan, tetapi bagaimana Chuck bisa membiarkannya bertindak sesuai keinginannya? Chuck datang dan menghentikannya. Sylvester tertawa keras dan mengangkat kakinya untuk menendangnya. Queenie sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Kamu berani menghalangi jalanku, aku akan menginjakmu sampai mati. Sylvester menendang ke arahnya. Tatapan Chuck berubah dingin dan dia siap untuk memberikan pukulan padanya.
Tidak masalah bagi Chuck untuk bertarung melawan 2 atau 3 orang seperti Sylvester. Sylvester Sinos, kamu berani menendangnya? Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Sylvester mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Willa yang datang. Chuck berhenti. Bagaimanapun, Sylvester masih kerabat Willa. Willa, silakan dan beritahu ayahku jika kamu mau. Aku akan menendangnya sekarang, apa yang berani kamu lakukan terhadapku? Sylvester mencibir dan melanjutkan tendangannya. Siapa yang dia bercanda? Ayahnya adalah kakak Willa. Bagaimana dia berani melakukan apapun padanya hanya untuk anak nakal? Bab 243. Ah! Sylvester menangis. Saat kaki Sylvester terentang, dia merasakan sakit yang tajam di bahunya. Dia melihat sekeliling dan melihat tangan Willa meraih bahunya. Genggamannya sangat menyakitkan. Willa, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memukulku? Jangan lupa bahwa ayahku adalah, Sebelum Sylvester menyelesaikan kata-katanya, Willa mengerahkan kekuatannya dan melemparkan Sylvester ke tanah. Itu sangat menyakitkan sehingga Sylvester hampir pingsan. Queenie terkejut. Ini adalah pria besar yang tingginya hampir 1,8 meter. Bagaimana dia bisa terlempar ke tanah begitu saja? Jika bukan karena paman, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Willa menggelengkan kepalanya. Suaranya yang dingin membuat Sylvester ketakutan. Dia tidak bisa menatap mata Willa sama sekali. Tatapan matanya terlalu menakutkan. Dia bangkit dari tanah. Willa, aku menantikan bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada ayahku. Sylvester akan menelepon ayahnya. Dia berpikir, apakah itu lelucon, Willa? Ayahku adalah penatuamu, namun kamu berani mengangkat tangan padaku? Bahkan mengatakan bahwa kamu akan membuatku terbunuh? Willa menatapnya tajam dengan matanya yang indah. Sylvester gemetar dan melangkah mundur. Willa Logan, kamu berani memukulku lagi. Ada apa, Chucky? Willa menoleh ke Chuck dan bertanya dengan lembut. Chuck memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Willa mengangguk dan berjalan menuju Sylvester. Lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Chucky. Willa, beraninya kamu? Ayahku adalah... Aduh. Sebelum Sylvester bisa menyelesaikan kata-katanya, Willa mencubit lehernya. Sylvester ketakutan dan merasakan ketakutan akan kematian. Tidak ada gunanya bahkan jika paman datang untuk menyelamatkanmu. Kamu seharusnya tidak mencoba menendang Chucky-ku, dia bukan seseorang yang bisa kamu tendang. Kamu bahkan tidak diizinkan menyentuh satu helai rambutnya. Suara Willa sangat dingin. Ini pertama kalinya Chuck melihat Willa seperti ini. Itu sangat berbeda dari kelembutan biasanya. Chuck memperhatikan keterampilan bertarungnya, dan tentu saja, Willa ahli dalam bertarung. Selama dia menyukainya, bahkan jika itu adalah seseorang seperti Sylvester, dia bisa langsung membunuhnya. Tidak, maafkan aku. Willa, aku salah. Aku yang akan membayarnya. Sylvester berkata dengan tegas. Willa menatap Chuck. Berapa yang kamu butuhkan, Chucky? $3 juta sudah cukup, Chuck berpikir sejenak dan berkata. Sylvester sangat marah. $3 juta? Apakah itu cukup, Chucky? Willa bertanya, suaranya menyenangkan dan lembut. Ya. Chuck merasa bahwa $1,7 juta hampir cukup sebagai kompensasi. Oke, Willa lalu menatap Sylvester dengan matanya yang menakjubkan namun dingin. Chucky bilang dia mau 3 juta, transfer. Willa melepaskannya, Sylvester jatuh ke tanah dan terbatuk-batuk kesakitan. Dia bangkit dan menatap Chuck, menanyakan nomor kartunya. Chuck meminta Queenie untuk memberikan Sylvester nomor kartunya, tapi Queenie masih linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Chuck tidak punya pilihan selain memberi Sylvester nomor kartunya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ada tambahan $3 juta di kartu. Aku sudah membeli kembali pakaianku. Tidakkah kamu memintaku untuk melepasnya lagi? Jika bukan karena Willa, apakah kamu pikir aku akan membayarmu hari ini? Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku membayar, begitu juga dengan kamu. Ibu. Sylvester mendengus dan pergi. Sebenarnya, Chuck ingin menghentikannya pergi, tetapi setelah berpikir beberapa saat, dia menyerah karena dia mendapat uang. Chuck meminta nomor kartu Queenie, menyimpan 1,3 juta dari sebelumnya, Chuck siap memberikan sisa 1,7 juta kepada Queenie. Dia tidak ingin melihatnya melakukan pekerjaan paruh waktu lagi, itu terlalu melelahkan dan sulit baginya. Queenie merasa seperti sedang bermimpi. Karena Chuck bersikeras, dia memberikan nomor itu padanya. Chuck kemudian mentransfer uang kepadanya, dan ponsel Queenie menerima pesan dari transfer tersebut. Dia tercengang. Ceka, kamu. Tidak apa-apa, kamu pantas mendapatkannya, Chuck menghiburnya. Dia masih merasa bersalah di dalam hatinya. Kenapa dia di kamar mandi hari itu? Tapi, kata Queenie seperti sedang bermimpi. Simpan saja, tidak apa-apa. Chuck memotongnya.
Cak, apakah aku sedang bermimpi? Apakah kamu benar-benar generasi kedua yang kaya? Kuenie bergumam pada dirinya sendiri. Ya, pada saat ini, Cak tidak menyembunyikan apapun. Itulah mengapa $1 juta atau lebih tidak apa-apa bagiku. Simpan, kakakmu juga membutuhkannya, bukan? Tanya Cak. Kuenie menggigit bibirnya. Ketika dia mendengar penegasan Cak, dia merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Cak, aku akan kembali bekerja sekarang, kata Kuenie. Cak ingin Kuenie berhenti bekerja paruh waktu, tidak perlu untuk itu sekarang dia menerima uangnya. Meskipun demikian, Kuenie berkata, ini Hotel Bibi, saya akan bersenang-senang bekerja di sini. Selain itu, saya harus membantu. Kuenie berterima kasih kepada Willa dan melanjutkan pekerjaannya. Cak merasa tidak bisa berkata-kata. Chucky, ayo kita makan malam. Aku sedikit lapar. Ucap Willa lembut. Dia ingin kembali dan beristirahat lebih awal setelah makan malam. Oke, Bibi Logan. Cak juga merasa lapar, jadi dia kembali ke meja bersama Willa. Setelah makan, Cak mengantar Bibi Logan pulang. Setelah perjamuan, Sylvester mengeluarkan kartu itu dengan acuh tak acuh. Hotel ini, dia tidak akan pernah kembali untuk menginap, apalagi jamuan makan. Dia tidak akan pernah kembali. Tapi kemudian, seorang wanita anggun datang. Itu adalah Karen. Sylvester mengerutkan kening. Kamu siapa? Karen mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Apakah kamu baru saja akan memukul anakku? Oh, jadi kamu Karen Lee, cibir Sylvester. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu mencoba membalas dendam putramu? Keluarga Sinos tidak menguntungkan, kalau tidak, aku akan membelinya sekarang, kata Karen sambil memainkan kartu Sylvester dengan jarinya. Haha. Putramu menyombongkan diri, tetapi sebagai ibunya, kamu bahkan lebih membual. Apakah kamu tahu berapa nilai perusahaan keluarga Sinos? Apakah kamu ingin membelinya? Apakah kamu bahkan punya uang? Sylvester mengejek. Ya, selain beberapa perusahaan, perkiraan awal sekitar 15 miliar. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu, masih ada sekitar setengahnya, dan itu akan lebih buruk tahun depan. Kemampuan Anda tidak sedap dipandang, kata Karen. Sylvester mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda menyelidiki saya? Ini adalah masalah keluarga Sinos. Bagaimana orang luar bisa mengetahuinya dengan begitu jelas? Sylvester bingung. Aku tidak tertarik menyelidikimu, satu-satunya yang layak diselidiki adalah ayahmu. Tapi dia adalah tetua Willa, jadi aku tidak akan menyentuh keluarga Sinos. Tapi untukmu, aku tidak bisa menjamin, lanjut Karen. Bermain dengan kartu Sylvester. Sylvester mencibir, kamu tidak bisa menjamin? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku benar-benar ingin tahu. Apakah ada orang yang bisa menyentuhnya di tempat ini? Pikir Sylvester. Sylvester menoleh dan langsung ketakutan karena ada sekelompok pria berbaju hitam yang menatapnya dari belakang. Mata pembunuh mereka begitu menakutkan sehingga dia hampir mengencingi dirinya sendiri. Siapakah orang-orang ini? Dia pikir. Bahkan sebagai orang kaya, punggungnya berkeringat. Sekelompok orang seperti itu, mereka seperti mesin pembunuh, dia belum pernah berhubungan dengan orang-orang seperti mereka sebelumnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku? Sylvester sangat marah. Membunuhmu? Apakah kamu pikir kamu layak dibunuh olehku? Karen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan putraku. Ada semacam rasa dingin yang muncul dari lubuk hatinya. Kaki Sylvester menyerah dan dia duduk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia merasa telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Cak mengantar Willa pulang. Dia berencana untuk pulang karena dia tidak berencana untuk melakukan hal lain karena rasa bersalahnya terhadap Yvette. Untuk hari berikutnya, dia telah memutuskan untuk membeli tanah dari Sylvester. Adapun uang, dia akan meminta ibunya keesokan paginya. Dia kemudian akan mengirim Yolanda ke tanah itu dan melihat apa yang bisa dilakukan. Chucky, aku akan mengemudi. Ucap Willa tiba-tiba. Cak terkejut dan dia berhenti di pinggir jalan. Chucky, kemarilah. Kata Willa. Cak mengangguk, dia membuka pintu dan keluar. Willa menggeser tubuhnya langsung dari kursi penumpang ke kursi pengemudi. Cak, yang baru saja datang, kebetulan melihat kaki panjang dan adil Willa terekspos karena gerakan ini. Cak hanya bisa menatap kagum. Chucky, masuk. Kata Willa. Cak sadar, membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Pikirannya penuh dengan gambaran dari beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa membantu menatap Willa di sebelahnya. Tapi sayangnya, ujung roknya sudah menutupi pemandangan tadi. Willa pergi tiba-tiba dan itu mengejutkan Cak. Dia bertanya pada Willa, ada apa? Kecepatannya seolah-olah mereka sedang berlomba. Tiba-tiba, mobil mereka tertabrak. Cak mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat.
Ia kaget karena ada sekitar 4 mobil yang melaju sembarangan di belakang mereka. Jalan yang mereka lalui cukup kosong selama ini, dan itu hanya daerah pinggiran kota yang kebetulan mereka lewati. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka anak buah Sylvester? Chuck kesal. Chucky, duduklah. Orang-orang ini semua mencariku. Maaf merepotkanmu, Willa merasa kesal. Saat dia makan sebelumnya, dia sudah merasa tidak nyaman. Karena itu, dia ingin pulang lebih awal. Tapi itu sia-sia, orang-orang ini sudah mengambil tindakan. Chuck menggelengkan kepalanya. Bibi Logan, apakah orang-orang ini musuhmu? Apakah seseorang berani menyerang Bibi Logan? Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Mobil di belakang laju ke depan lagi. Niat membunuh keluar dari mata Willa dan dia meningkatkan kecepatan mengemudinya. Mobil melaju di jalan. Namun di jalan, sebuah forklift tiba-tiba keluar dan menghalangi jalan mereka. Willa tiba-tiba menginjak rem dan mobilnya tergelincir hingga berhenti. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa bagian belakang langsung terhalang oleh mobil lawan. Mereka dikelilingi. Mata Willa dingin, tapi dia berkata dengan lembut kepada Chuck, "Jangan takut, Chucky. Tetap di mobil dan tunggu aku." Willa membuka pintu saat dia berbicara. Bab 244. Chuck sebenarnya takut dengan situasi saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Jalan diblokir oleh ekskavator, dan ada beberapa mobil di belakang mereka. Chuck adalah manusia, wajar baginya untuk panik, tetapi dia segera pulih. Saat melihat Willa hendak keluar, Chuck menahan tangannya. "Bibi Logan, jangan pergi ke sana." Chuck berpikir untuk mengemudikan mobil mereka menjauh dari samping. Jika tidak, dengan begitu banyak orang di mobil di belakang, itu mungkin akhir dari mereka. "Jangan takut, Chucky. Aku akan keluar dan menangani mereka." Willa mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Chuck untuk menghiburnya. "Bibi Logan, aku tidak takut. Aku hanya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padamu," kata Chuck. "Ada terlalu banyak orang, bahkan mungkin ada selusin, dan mereka pasti datang dengan persiapan yang matang." Willa terkejut dan tersenyum tiba-tiba. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Bagaimana mungkin Chuck tidak khawatir? Dia tahu bahwa Willa adalah ahli dalam pertempuran, tetapi dia kalah jumlah. Mustahil baginya untuk mengalahkan begitu banyak orang dengan tinjunya yang telanjang. "Bibi Logan, tunggu sebentar. Aku akan pergi bersamamu," desak Chuck. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita seperti Bibi Logan keluar sendirian? Anak ini. "Jangan khawatir, aku." Willa tersenyum. Dia bahkan tidak terganggu oleh orang-orang ini. "Bibi Logan." Mata Chuck serius saat dia menyelanya. Bagaimanapun, dia memegang tangan Willa dan tidak melepaskannya. Hati Willa melunak, anak ini benar-benar murni dan sederhana. "Aku akan menelepon ibuku dan memintanya untuk mengirim seseorang." Chuck masih tidak melepaskannya. Dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya dengan tangan yang lain dan menelepon ibunya. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. "Chucky, kau di rumah? Biar ku beritahu, aku." Itu, suara Karen. "Bu, Bibi Logan dan aku dikelilingi oleh seseorang dengan ekskavator dalam perjalanan pulang." "Cepat dan kirim seseorang," Chuck menatap keluar. Dua pria kuat melompat turun dari ekskavator dengan pipa baja di tangan mereka. Sebelum Chuck bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara tumit Karen di telepon. Dia berjalan dengan sangat tergesa-gesa. "Chucky, jangan khawatir. Aku akan ke sana dalam 5 menit," kata Karen. "Oke, Bu, aku akan menunggumu." Chuck menghela napas lega dan menutup telepon. Ketika Karen keluar dari kantor di sisi lain, Betty terkejut dan bergegas mendekat. "Ada apa, Presiden Lee? Panggil semua orang dari pasukan. Anakku telah disergap dan dikepung." Mata Karen dingin. "Ya." Betty segera bertindak. "Chucky, sepertinya aku perlu mengajarimu secara pribadi cara bertarung." Mata Karen berbinar memikirkan hal ini. Di sisi lain, Chuck tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi ibunya hanya bisa tiba setelah 5 menit, jadi dia harus bertahan sampai saat itu. Dia masih memiliki semprotan merica padanya. Dengan keterampilan bertarungnya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan 2 atau 3 orang seperti mereka. "Bibi Logan, aku akan pergi denganmu." Chuck membuka pintu mobil dan memelototi selusin orang di sekitar mereka. Orang-orang ini memiliki bekas luka, dan beberapa memilikinya di wajah mereka, terlihat sangat ganas. Chuck merasa bahwa mata orang-orang ini dingin. Mereka kemungkinan besar adalah narapidana pembunuhan, dan mereka bisa menjadi penjahat. Namun, Chuck tidak perlu takut. Apa yang harus ditakuti? "Willa Logan, kami tidak bisa mendapatkanmu di Central City. Tapi karena kamu datang ke sini sendirian, ini adalah kesempatan yang kamu berikan kepada kami." Pemimpinnya adalah pria kuat yang tingginya hampir 2 meter. Matanya sengit.
Yang lain berkumpul dengan pipa baja di tangan mereka. Cahaya dingin bersinar dari senjata mereka serta kekejaman. Mereka ditemukan oleh Willa sehari sebelumnya, jadi mereka pergi. Tapi, sekarang adalah kesempatan. Bagaimana mungkin mereka menyerah? Bersamaan dengan itu, ada monitor di salah satu mobil mereka yang mengirimkan gambar pemandangan kembali ke sebuah rumah. Seorang pria menatap layar dan mencibir. Willa berjalan ke depan Chuck. "Chucky, tolong kembali ke mobil, oke? Orang-orang ini veteran, kamu." Inilah yang dikhawatirkan Willa. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhnya. Namun, Chuck baru mulai memperoleh keterampilan bertarung selama beberapa hari. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa menandingi para veteran yang telah dilatih selama 7-8 tahun, atau bahkan lebih dari 1 dekade. Willa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Chuck. Jika itu terjadi, dia pasti akan merasa sedih dan menyesal. Chuck diam-diam memegang semprotan merica di tangannya dan berjongkok untuk mengambil batu di pinggir jalan. Terlepas dari seberapa kuat orang-orang ini, masih mustahil bagi mereka untuk menabrak batu, bukan? "Haha. Anak nakal. Itu bukan urusanmu, jadi menyingkirlah." Seorang pria besar mencibir. Dia bisa menghadapi 10 anak muda seperti Chuck pada saat yang sama tanpa berkeringat. Chuck kesal. Dia akan mengirim Bibi Logan kembali, tetapi sekelompok orang ini keluar di tengah jalan. Chuck meraih batu itu dan melemparkannya ke arahnya. Willa terkejut dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Chucky, kembali ke sini." Kemudian, dia berbalik ke arah orang-orang dan menambahkan, "Jika ada yang berani menyakitinya hari ini, saya akan membantai seluruh keluarga mereka." Pria besar itu tertawa terbahak-bahak. Pertarungan telah dimulai. Tindakan Chuck sudah penuh dengan kekurangan di matanya. Pria itu mengejek. Chuck benar-benar seorang penembak muda yang tidak tahu apa yang dia lakukan untuk mengangkat tangan melawannya. Bocah ini benar-benar mencari kematian. Dia kemudian melemparkan tendangan menyapu ke arah Chuck. Itu sekuat baja, hanya satu sapuan saja sudah cukup untuk membunuh. Chuck terkejut. Seperti yang diharapkan, mereka memang veteran. Jika dia menerima pukulan itu, dia pasti akan kehilangan kesadaran. Namun, Chuck juga tidak buruk. Dia memukul kaki pria itu dengan batu berkat refleksnya yang cepat. Bang! Chuck mendaratkan pukulan itu. Setelah berlatih keterampilan bertarung selama beberapa hari, Draco Logan, yang pernah mengajari Chuck tinju, mengatakan bahwa Chuck memiliki refleks yang cepat. Pria besar itu sangat marah. Dia merasa seolah-olah kakinya patah. "Ah!" Dia meraung, tapi Chuck sudah menyemprotkan semprotan merica padanya. "Pof!" Pria besar itu menutupi matanya dan berteriak kesakitan. Chuck mengambil kesempatan untuk menghancurkan kepalanya dengan batu, ledakan keras terdengar. Pria besar itu mendengus dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Ada lubang di kepalanya, dan darah mengalir keluar. Warna darah yang mencolok membuat Chuck takut. Apakah dia membunuh seseorang? Dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Yang lain tercengang, dan ada sedikit kejutan di mata mereka. Pria besar yang memimpin menjadi marah. Dia memanggil pasangannya yang jatuh, "Saudaraku." Willa berlari dan menghela napas lega. "Chucky. Bibi Logan, apakah aku membunuh seseorang?" Chuck terkejut setelah melihat begitu banyak darah. Tidak apa-apa. Jangan takut. Kamu pasti merasakan hal ini saat pertama kali melihat darah." Willa mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Chuck untuk menghiburnya. Chuck menatap pria tak bergerak di tanah, dan rasa dingin di hati Chuck merayap. Dia beralasan pada dirinya sendiri, orang ini telah datang. Dia tidak bisa menyalahkan saya. Pria harus melalui hal seperti itu untuk tumbuh dewasa. Chuck tidak lagi takut. Matanya dingin seperti harimau. "Bibi Logan, aku akan melindungimu." Chuck berkata dengan sungguh-sungguh. Willa tersenyum dan berpikir, dia sangat sederhana, anak ini. "Pergi, serang bersama. Tangkap Willa Logan dan pukul anak nakal itu sampai mati." Pria besar yang memimpin sangat marah, dia meraih pipa baja dan menyerbu. Yang lain juga marah. Rekan mereka dipukuli oleh serangan diam-diam. Tak tahu malu. "Hati-hati, Chucky." Willa menangis. Mata indah Willa sedingin es. Dia menyambar pipa baja dari salah satu dari mereka dengan tangan kosong dan menendangnya pergi dengan tumit indahnya. Pria itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Tendangan ini telah menusuk perutnya, dan darah mengalir keluar. Tumitnya terlalu tajam. Willa memegang pipa baja dan bertarung melawan 8 atau 9 dari mereka. Tentu saja, Chuck membantu. Para veteran ini sangat kuat, dan Chuck tahu itu. Dia memegang semprotan merica sambil memegang batu di tangannya yang lain dan melemparkan pukulannya bersama. Chuck ditendang, tetapi dengan gerakan sebelumnya yang dia gunakan, dia menjatuhkan orang lain. Namun, ini membuat yang lain gelisah. Mereka adalah veteran yang kuat, bagaimana mereka bisa ditipu oleh anak nakal satu demi satu? 3 atau 4 dari mereka mengepung Chuck.
Semprotan merica Chuck habis, dan dia ditendang ke tanah. Sebuah pipa baja jatuh, dan Chuck terkejut berpikir bahwa jika pukulan ini mendarat, dia pasti akan mati. Chuck menyilangkan tangannya dan mencoba menahan serangan yang datang. Lebih baik tangannya patah daripada mati. Saat itu, sebuah tangan terulur dan meraih pipa baja. Tatapan mata indah Willa menakutkan. Kamu sedang mencari kematian. Willa mengangkat kakinya yang panjang dan menendang pria besar itu, membuatnya terbang dengan ketinggian yang menakjubkan. Dia menutupi dadanya dan pingsan dengan teriakan. Chucky, bangun. Willa membantu Chuck berdiri. Chuck harus melakukan apa yang diperintahkan, dia tidak mampu menyeretnya ke bawah saat ini. Willa melindungi Chuck dengan tubuhnya. Ketika dia melihat Chuck dipukuli, dia merasa tertekan. Dia adalah orang yang membawanya ke dalam masalah ini. Chuck tiba-tiba melihat sebuah pipa baja menabrak mereka dan dia mencoba untuk bertahan melawannya. Willa juga melihatnya dan dia meraihnya dengan cepat, tetapi pipa baja lainnya mendarat di lengannya. Jejak rasa sakit muncul di wajahnya dan lengannya memerah. Kemarahan melonjak di Chuck saat melihat ini. Bibi Logan. Siapa yang memukul Bibi Loganku? Aku akan membantainya. Chuck menarik Willa di belakangnya. Matanya sedingin harimau, mendidih dengan niat membunuh. Jika bukan karena dia menyeret Bibi Logan ke bawah, pipa baja itu tidak akan mengenai lengannya. Mencoba bersikap heroik? Aku akan membiarkanmu menjadi pahlawan. Pemimpin itu mencibir. Dia menyerbu, dan yang lain mengikuti setelahnya. Mereka akan memukuli Chuck sampai mati dengan pipa baja. Namun, pada saat ini, deru mesin terdengar dari kejauhan, menembus malam. Selusin jeep menyerbu seperti harimau yang mengaum. Rombongan mobil lawan terlempar, dan jeep mengepung mereka dengan rapat. Ketika pintu terbuka, sekitar 60 pria berjas hitam keluar. Mereka telah mengepung orang-orang ini. Dukung